mengucap syukur. Ya juga untuk mungkin cuaca di luar sebagian mendung, hujan, tapi kita tetap dalam tangan kasih Tuhan. Kita masuk dalam penyertaan Tuhan dalam doa malam kita malam hari ini. Mari jemaat sekalian, sebelum masuk dalam doa kita naikkan pujian. Saat malam hari ku datang lagi. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sekali lagi saat malam hari ku datang lagi. Membakar Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat malam hari ku datang lagi. Saat malam hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Saya undang hambanya, pengiris Pince, untuk membuka dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur kalau hari ini kami boleh masuk pelayanan doa. Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti persekutuan doa. Tuhan, kami mau menyerahkan semua pelayanan kami dan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pelayanan ini sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya mungkin dari kita sebagian udah capek karena aktivitas kerja. Ibu Rina juga baru nyampe. Mike. Kurang keras. Iya. Nah. Ya kita mungkin sebagian dari kita lelah, capek. Tapi satu hal kita senang bertemu kembali dengan teman-teman kita. Hari Minggu sudah ketemu, hari ini kita ketemu lagi khusus untuk kita mendoakan satu sama lain. Ya, untuk menyambut pujian kita naikkan pujian, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan.
bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling memaafkan. Kita saling mendoakan, puji dan glory, haleluya, puji. Sekali lagi kita bertemu lagi, itu puji Tuhan. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita bertemu, saling menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita saling mendoakan, puji Dia, glory, haleluya, puji namanya ya. Kita saling bertemu, saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain. Ya, alangkah baiknya kalau sebelum masuk dalam doa-doa kita masuk dalam renungan kita yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Jondri. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari teman sekalian kita naikkan pujian. Ku bawa jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka. Udah Bu Rina. Ya. Hah? Hidupku sekarang. Soalnya tadi lagunya ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya serahkan untuk hambanya. Mari kita berdoa. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Allah kami yang maha tinggi. Ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah seluruh kehidupan kami hanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh memohon supaya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati pikiran kami, setiap tindak tanduk kami hanya senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga kami boleh diberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, dan itu menjadi kekuatan kami, dan firman Tuhan menjadi pegangan kami di dalam seluruh kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga berdoa supaya hamba-Mu diberikan pemahaman yang benar, dan juga supaya setiap kami boleh mengerti dan hamba-Mu juga boleh menyampaikan dengan baik, sehingga setiap kami yang boleh hadir di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di luar boleh juga mendapat pengertian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan buat kita di malam hari ini terambil dari Kolose 1. Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau zaman dulu kita, apalagi di sekolah itu ada istilah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin sekarang istilah ini udah banyak dilupakan orang, ya kan? Sudah banyak dilupakan, ya kan? Tetapi kemarin setelah pandemi menghantui seluruh dunia, apalagi di Indonesia, ini timbul kembali 4 sehat, 5 sempurna. Ditambah lagi olahraga, ya kan? Jadi 6. Ditambah lagi supaya tubuh sehat katanya harus berolahraga. Nah, malam ini kita mau belajar, ya, kita mau lihat bagaimana gereja yang sehat. Gereja yang bisa bertumbuh. Nah, kalau kita perhatikan di Kolose ini, surat Paulus ke jemaat di Kolose, ya, ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus bagaimana jemaat di Kolose menjadi jemaat yang sehat, gereja yang sehat. Nah, yang pertama dikatakan di situ, ya, Paulus katakan di ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Iman, itu yang pertama. Nah, dari mana Paulus mendengar? Tadi kita sudah baca bahwa Epafras, ya, yang menjadi pelayan di jemaat Kolose itu menyampaikan kepada Paulus bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Nah, itu yang pertama dikatakan tentang iman. Kemudian apa lagi? Tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ayat 5 yang ketiga tentang pengharapan. Nah, inilah yang disampaikan di dalam nas ini tentang bagaimana jemaat yang sehat, jemaat yang bertumbuh. Nah, kalau kita makan makanan sehat, maka tubuh kita ini bisa berkembang atau tidak mendapatkan hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan kondisi tubuh kita. Kalau kita makanan sehat, ya, berolahraga, itu membuat tubuh kita menjadi sehat, terhindar dari sakit-sakit yang bisa membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, hal pertama yang disampaikan supaya setiap jemaat itu sehat. Yang pertama dikatakan iman. Apa itu iman? Kita sudah sering mendengar tentang iman. Ya. Inti kepercayaan kekristenan itu adalah iman. Iman terhadap siapa? Iman itu berbicara bagaimana kita, ya, otoritas kehidupan kita, pikiran kita semua
berada di bawah otoritas Tuhan. Itu tentang iman. Nah, iman itu juga bukan pasif, ya. Kalau kita perhatikan memang kalau dari kata iman itu kata benda, ya, noun, kata benda. Tetapi walaupun itu kata benda, tetapi itu tidak pasif, tapi aktif. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, ya, sampai Wahyu itu, iman itu banyak sekali contoh-contoh yang diberikan bagaimana kita beriman di dalam Allah, bagaimana kita beriman di dalam Kristus. Nah, coba kita lihat di Keluaran 2 ayat 1 ayat 7 itu bicara tentang iman. Iman dari siapa? Iman dari ibu Musa. Ya. Kita tahu di kitab Keluaran itu menjadi awal, ya, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel sebagai umat pilihannya keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Nah, ketika, ya, Raja Firaun melihat bagaimana bangsa Israel itu perkembangannya cepat sekali, ya, jumlah mereka bertambah banyak sekali. Nah, di saat itulah Raja Firaun, ini suatu hal yang bisa mengganggu kehidupan Raja Mesir, ya, kehidupan bangsa Mesir, maka disuruh dibunuh anak laki-laki yang lahir. Tetapi karena iman, ya, ibu Musa menyembunyikannya selama 3 bulan. Padahal pada waktu itu sudah dikatakan setiap laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tetapi karena iman, ibu Musa menyembunyikan selama 3 bulan. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Dia bertindak melakukan persiapan apa yang harus saya lakukan supaya anak ini bisa selamat, ya kan? Pada akhirnya dia apa? Menyiapkan tempat bayi, ya, baru dia dilarungkan ke sungai Nil. Itu semua tindakan. Jadi iman itu tidak pasif. Kalau kita punya iman kepada Allah, kita harus melakukan suatu hal. Bagaimana iman itu dinyatakan, bisa kita pahami. Nah, setelah orang tua Musa melarungkan itu, apa yang terjadi? Musa diambil oleh putri Firaun. Itu bicara iman juga. Nah, itu salah satu contoh. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang? Iman seperti apa yang kita sudah miliki? Iman seperti apa? Apakah iman kita hanya bicara soal saya ingin punya rumah, atau saya mau dapat pekerjaan misalnya? Apakah hanya iman seperti itu? Atau tentang sakit penyakit misalnya di dalam yang kita hadapi di dalam tubuh kita? Nah, ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, ya, ada memang yang mungkin stop sampai di situ. Apa? Karena tidak punya iman di dalam Allah yang memberikan. Sudah dikatakan bahwa setiap orang percaya tidak akan pernah dibiarkan, ya. Nah, iman di dalam Alkitab, coba kita lihat lagi, banyak sekali perjalanan Mesir, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, merubah karakter kita yang lama itu sama seperti kehidupan bangsa Israel itu, ya. Kita masih terpaku dengan keadaan kita, masa lalu kita.
ketika terjadi masalah-masalah tadi tentang materi, pekerjaan, sakit, penyakit, karena kita melihat keadaan tidak berubah, itu bisa membuat kita kembali ke manusia lama kita itu. Kita kembali mengingat, sama ya, Israel juga seperti itu. Ketika mereka di padang gurun tidak mendapatkan makanan, apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut, menyalahkan Musa. Kita juga sering seperti itu, menyalahkan orang lain. Menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah. Sehingga mereka apa? Kembali ke karakter lama itu, kembali ke kehidupan. Kami lebih baik di tanah Mesir dengan makan yang enak katanya. Makan enak tapi diperbudak. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kita masih ingin seperti kehidupan kita 5 tahun yang lalu, ya. Kita bisa bernostalgia dengan masa lalu kita. Nah, padahal Tuhan katakan, kalau kita punya iman, kita harus melangkah. Ada yang kita tuju. Dengan demikian, makanya iman itu bicara otoritas, bagaimana pikiran kita, tindakan kita berada di bawah otoritas Allah. Nah, itulah yang dilihat oleh Paulus di jemaat Kolose, ya. Bagaimana mereka, ya, tidak henti-hentinya menyampaikan ucapan syukur. Itu Paulus katakan. Karena apa? Walaupun terjadi, ya, kalau kita baca terus sampai berikutnya itu, bagaimana Paulus melihat di jemaat Kolose itu ada ajaran-ajaran sesat. Ada pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Ya. Banyak sekali pengajaran di situ. Makanya Paulus menyampaikan itu, bahwa iman mereka teguh, ya. Mereka hanya melihat bahwa Yesus Kristus itulah yang menjadi fokus mereka, menjadi pegangan mereka, yang memimpin segala kehidupan mereka, tidak ada yang lain. Nah, kemudian apalagi hal yang kedua yang bisa kita lihat, ya, jemaat yang sehat itu bicara kasih, ya. Nah, kalau kita lihat di kata yang dipakai di sini adalah kasih agape, ya, kasih agape. Nah, kalau bicara kasih, seperti apa kasih? Nah, kasih itulah seberapa jauh Allah, ya, mengatur hidup kita. Nah, itu kembali ke situ. Seberapa jauh Allah atau Roh Kudus yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu bicara kasih. Seberapa jauh kita bisa ya, karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Itu kasih agape. Kasih itu tidak hanya bicara bagaimana saya memberikan contohnya materi kepada orang lain. Tidak hanya sebatas itu. Nah, contoh yang bisa kita lihat, ya, bagaimana kasih agape itu diterapkan di dalam kehidupannya. Ketika Yesus berbicara tentang bersama Petrus, ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nah, kalau kita perhatikan, ya, sampai 3 kali Tuhan Yesus
ya menyatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sampai 3 kali. Nah, dia yang menarik di yang ketiga, ya, apa ya jawaban Petrus di situ? Ayat 16, ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada, gembalakanlah domba-dombaku. Baru yang ketiga, jawaban Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari kehidupan Petrus selama bersama-sama Tuhan Yesus itu, dia termasuk orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Ada 3 orang yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus, ya. Yohanes, Petrus, Yakobus. Nah, walaupun dia sudah bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya, tetapi karakter manusia lamanya itu belum berubah, ya. Itu sampai ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh orang Farisi, dia belum berubah. Nah, tetapi pada saat ini dia baru mengerti kasih itu seperti apa. Jadi kasih itu bukan hanya soal ucapan, saya mengasihi engkau. Tetapi yang ditekankan, ya, bahwa seluruh kehidupan kita biarkan Allah mengatur, mengendalikan, ya. Sehingga dengan demikian, ya, tindak tanduk kita itu dalam berbicara, ya, dalam mengambil keputusan misalnya, dalam bertindak, pasti akan berbeda. Tidak asal-asal seperti itu, ya. Itu akan terlihat. Kita tidak lagi punya alasan dengan berbagai hal ketika melakukan apapun itu. Dalam pekerjaan, tidak hanya dalam pelayanan. Bahwa kita harus mengerti bahwa seluruh kehidupan kita ini itu harus kita persembahkan kepada Allah. Jadi tidak ada perbedaan bahwa ini soal pelayanan, soal pekerjaan. Justru di dalam pekerjaanlah kita tunjukkan juga bagaimana kita sudah menjadi orang percaya. Harus ada perbedaan. Saya dulu bekerja, teman-teman saya itu termasuk orang-orang tidak percaya. Dan kami punya usaha itu ala-ala alkes. Makanya saya di situ tidak damai sejahtera. Karena apa? Karena di dalam pekerjaan itu kita bisa ada sogok menyogok seperti itu kan. Ketika berhubungan dengan pemerintah, kalau tidak kasih fee itu, wah ini tidak benar ini seperti. Memang banyak duitnya banyak. Sekali kalau istilah di sana sekali pukul bisa ratusan juta gitu kan. Maksudnya sekali ada proyek bisa beli mobil satu. Tetapi setelah saya perhatikan, wah ini tidak benar ini seperti ini. Untuk apa kita banyak duit, tetapi dengan kita dapatkan dengan pekerjaan yang tipu sana, tipu sini, gitu kan? Nah, bisa seperti itu. Nah, itulah dikatakan kasih itu. Nah, kalau di sini dikatakan kasihmu terhadap semua orang kudus. Maksudnya semua orang percaya yang ada di jemaat Kolose.
seluruh jemaat itu tidak berubah. Dengan keadaan apapun yang terjadi di situ, kasih jemaat itu tidak berubah. Nah, kemudian hal yang ketiga yang kita lihat, ketika jemaat itu menjadi gereja yang sehat, dikatakan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Nah, apa maksudnya di sini pengharapan? Bicara kekekalan, bicara kehidupan kita setelah kematian, ya. Tujuan kita kemana? Fokus kita kemana? Itu pengharapan. Pengharapan kita di dalam Allah. Nah, ketika kita punya tujuan dalam kehidupan kita, maka kita tidak terombang-ambing ke kiri, ke kanan. Harus punya tujuan, yaitu kehidupan setelah kematian tubuh kita. Itu harus fokus kita, harapan kita ke depan, tujuan kita. Sehingga dengan demikian, ya, kita tidak terombang-ambing seperti jemaat di Kolose ini. Pengharapan mereka hanya, ya, itu dikatakan di situ, ya, ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar, yaitu firman kebenaran, yaitu Injil. Ya. Injil, yaitu tentang Yesus Kristus. Walaupun banyak ajaran-ajaran situ, tapi pengharapan fokusnya hanya Injil, hanya firman Allah. Nah, itu juga yang bisa terjadi, apalagi masa sekarang dalam kehidupan kita. Apalagi masa-masa COVID, ya. Kita semua bisa terombang-ambing, ya. Orang berkata lebih bicara tentang kesehatan, ya. Nah, penting kesehatan itu. Tetapi kita jangan melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita jangan hanya bicara soal kesehatan, tetapi kasih kita itu kita lupakan. Iman kita, logika kita lebih, atau pikiran kita yang lebih banyak berbicara, ya. Kita tidak lagi melibatkan Allah di dalam bagaimana kita bertindak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dengan kita memiliki 3 hal ini, ya, iman, kasih, pengharapan, kita menjadi jemaat yang sehat, yang bertumbuh, yang berkembang. Sama seperti tadi makanan, ya, yang memberikan kesehatan kepada kita. Dalam kehidupan rohani kita, yang menjadi makanan kita adalah firman Allah, Injil itu. Sehingga kita, iman kita bisa bertumbuh terus, kasih kita tidak pernah luntur, dan tujuan kita, pengharapan kita terus fokus, yaitu kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kehidupan kami dibangun di dalam iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Dan kasih kami tidak pernah pudar. Dan pengharapan kami di dalam kehidupan kami senantiasa ada di dalam Injil, di dalam firman, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, supaya kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah.
Kami sungguh Tuhan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Seluruh jemaat kami di GMI Tiberias yang sudah Tuhan taruh sebagai keluarga kerajaan Allah. Kami sungguh berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang menolong, yang memberikan Roh yang Kudus, supaya setiap jemaat diingatkan kembali akan kasih pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Sehingga kami senantiasa teguh di dalam iman percayanya, supaya setiap kami taat dan setia dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang dalam keadaan tubuh yang lemah, kesehatan, pekerjaan, kami sungguh berdoa supaya Tuhan juga yang menolong setiap jemaat yang ada, supaya Tuhan memberikan jalan keluar, berikan kesehatan buat tubuh yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa-doa kita, doa syafaat kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan doa pokok doa yang pertama, kita ucap syukur. Kita ucap syukur penyertaan Tuhan selama ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kesehatan, dan juga pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga maupun pribadi. Ya, kita ucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Lalu kedua, ucap syukur juga untuk ibadah minggu dan doa malam yang boleh berjalan, yang baik dalam tatap muka maupun virtual. Lalu ketiga, ucap syukur juga untuk biaya personal kita, kebutuhan operasional kita tiap-tiap minggu atau tiap bulan yang boleh Tuhan cukupkan. Ya, ucap syukur untuk pokok doa ini. Yang pertama saya ulangi lagi, untuk ucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, ucap syukur untuk ibadah minggu, ucap syukur untuk biaya personal kita tiap bulan. Untuk masuk dalam pokok doa ini, mari teman-teman sekalian kita naikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah nama. Ya, kita masuk dalam pokok doa ucapan syukur ya, mari kita berdoa sama-sama. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu selama ini dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, maupun juga di dalam kesehatan yang boleh kami rasakan. Kami ucap syukur kepada Tuhan untuk pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah pergumulan pribadi. Biar Tuhan, biar semuanya ini kami melihat bahwa Engkau Allah senantiasa memelihara kami selama ini.
Terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk ibadah minggu. Ibadah minggu dan doa malam yang boleh berjalan dalam tatap muka maupun dalam virtual. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk setiap hamba-hambamu yang melayani, baik sebagai pengkhotbah, WL, maupun pemusik dan seluruh mereka yang terlibat pelayan mimbar. Mengucap syukur ibadah minggu yang boleh berjalan hingga berapa bulan ini, itu semua karena Engkau Allah menyertai kami. Mengucap syukur ke Tuhan untuk biaya operasional kebutuhan tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan yang boleh Tuhan cukupkan. Kami tahu Tuhan kami terbatas dalam kemampuan, tapi satu hal kami melihat Engkau Allah memelihara kami dalam kebutuhan operasional jemaat kami tiap-tiap bulan, maupun mengucap syukur untuk kebutuhan ekonomi tiap-tiap keluarga yang boleh Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur semuanya itu di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pokok doa jemaat kita. Ada berapa pokok doa di sini, tapi kita akan bagi. Pertama, kita doakan untuk jemaat yang setia selalu hadir dalam ibadah minggu, serta mereka yang sudah lama tidak pernah hadir juga. Kita ingatkan Pak Neno, juga Bapak Maksi. Mungkin ada lagi yang tambahan? Yang tidak hadir? Itu aja ya? Ya? Oh ya. Ya kita berdoakan sama-sama. Jemaat yang selalu hadir maupun tidak hadir. Lalu pokok doa yang kedua, pokok doa para anak muda yang dalam studi maupun dalam bekerja. Supaya Tuhan pakai mereka sebagai saksi dalam pergaulan, di tengah-tengah keluarga maupun tengah-tengah di tengah-tengah pelayanan. Ya, pokok doa ini jemaat dan anak-anak muda didoakan oleh kaum pria, kaum bapak, lalu kaum wanita, pokok doa para pengurus maupun para calon majelis, secara juga pengurus komisi, supaya semakin setia dalam komitmen dalam melayani. Pokok doa keduanya, doakan juga jemaat-jemaat yang boleh Tuhan pakai dalam pelayanan ibadah minggu, baik sebagai liturgos, pemusik, khusus untuk Ibu Natalia, dan juga pelayan multimedia, Pak Devik, dan juga yang menyusun warta jemaat, Elisa. Jadi pokok doa kaum wanita, doakan para pengurus, calon majelis, dan juga jemaat yang boleh Tuhan pakai dalam pelayanan ibadah minggu maupun ibadah doa malam. Ya, kita berdoa sama-sama untuk pokok doa ini, baik pria maupun wanita. Mari kita berdoa satu dalam doa. Bapak, doa kami juga sekali lagi berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang boleh hadir setiap ibadah minggu, maupun juga mereka yang mungkin karena sesuatu hal tidak bisa hadir dalam ibadah minggu. Kami tahu Tuhan setiap pergumulan mereka hadapi, tapi biar Engkau Allah mengingatkan kembali mereka untuk selalu hadir dalam ibadah minggu raya di gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk para anak-anak mudamu yang mereka Tuhan pakai sebagai saksimu, baik dalam studi mereka, dalam tempat mereka bekerja. Pakai Tuhan anak-anak muda ini, biar mereka menjadi saksimu, pelayananmu, di dalam pergaulan mereka, di dalam pelayanan mereka, maupun di tengah-tengah keluarga mereka. Pakai anak-anak muda ini Tuhan, supaya mereka menyadari masa muda mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk mereka. Kami berdoa supaya hidup mereka senantiasa berharap
hanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kita bersyukur. Ya, kita masuk dalam pokok doa jemaat kita. Secara khusus kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani tengah-tengah kita. Ada Pak Yondri, ada Ibu Mary dan Ibu Nancy dari Pince. Kita berdoa supaya Tuhan pakai mereka di dalam pelayanan kita. Supaya kiranya mereka juga dipakai juga di dalam pekerjaan mereka. Ya, kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan ini yang kita selalu ini, Tuhan pakai mereka dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Lalu kita berdoa juga untuk kerinduan kita bersama untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Ya, kita berdoa secara khusus untuk kita rindu sekali kita punya gedung gereja yang permanen hingga kita bisa beribadah secara full di tempat itu. Kita berdoa juga untuk jiwa-jiwa baru yang boleh Tuhan kirim di tengah-tengah jemaat kita. Ya, kita berdoa secara khusus dan pokok doa berikutnya untuk jemaat yang sedang terganggu kesehatannya. Ketika ternyata Ibu Susi dalam proses kesembuhan, kita juga mesti berdoa untuk orang tua kita, Bapak Morrison, dan juga senantiasa Tuhan pakai keluarganya dalam proses kesembuhan Bapak Morrison. Kita berdoa juga secara khusus ini ada pokok doa untuk Bapak Christian yang sedang sakit kanker. Kita berdoa secara khusus supaya beliau dalam penyakitnya diberi kekuatan. Kita berdoa untuk obat-obatan dan juga mungkin perawatan medis, supaya kiranya segala penyakit apapun yang terjadi, kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kita berdoa untuk pokok doa ini, yaitu mereka yang sedang sakit, hamba-hamba Tuhan yang melayani, maupun juga kerinduan kita akan gedung tempat ibadah yang permanen. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan untuk senantiasa mencintai Tuhan, untuk pemerintah yang kasih semua Bapak. Berdoa untuk setiap hamba-Mu yang melayani dengan jemaat kami. Katakan Bapak John Riz, Ibu Mary, Ibu Nancy, dan hamba-Mu dari Pince. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Tuhan boleh pakai mereka, Tuhan boleh panggil mereka, dan kehidupan mereka untuk melayani di tengah-tengah jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk kerinduan kami Bapak, untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami rindu sekali Tuhan, kira ada tempat gedung yang bisa kami pakai secara full, dan juga kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan tambahkan dengan tengah jemaat kami. Kami berdoa Tuhan, berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang terganggu kesehatannya. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Susi dalam proses kesembuhan. Teringat juga akan orang tua kami, Bapak Morrison, kami berdoa senantiasa pakai keluarga, juga pakai juga setiap perawatan medis yang sudah dijalani bisa menyembuhkan dalam proses kesembuhan Bapak Morrison. Kami tahu Tuhan kami terbatas dalam memperhatikan beliau, tapi Engkau Allah yang senantiasa menjamah setiap obat-obatan, perawatan medis yang dijalani.
Kami juga secara khusus berdoa untuk Bapak Christian yang sedang terganggu kesehatannya, secara khusus penyakit kanker yang sudah menguasai tubuhnya. Berkati Bapak Christian secara khusus untuk perawatan medis, obat-obatan yang diminum, supaya senantiasa Engkau menjamah perawatan dokter, para medis yang merawat Bapak Christian. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Bahwa Engkau Allah, tabib yang ajaib itu, mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat kami yang saat ini dalam masa pandemi, yang dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 yang masih sedang terjadi, khususnya di DKI Jakarta. Kami berdoa secara khusus Tuhan, kiranya jemaat-Mu tetap terlindungi dari penyakit virus COVID-19 ini, dan juga hubungan pekerjaan, dan juga mereka yang berhubungan dengan dunia luar. Tuhan lindungi para jemaat kami Tuhan, dan sertai kami jemaat kami, biar kira virus yang ada tidak terus menguasai negeri ini, seharusnya untuk Jakarta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkannya semua pergumulan doa jemaat kami di dalam tangan kasih setiamu, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita beralih ke pokok doa sinode. Kita berdoa untuk pokok sinode kita. Secara khusus kita berdoa untuk Majelis Sinode, Ketua Umum Pak J.S. Palandi dan Seku, Pak Jeffrey Kansil, beserta jajarannya. Kita berdoa supaya Tuhan pakai mereka sebagai pengurusnya Majelis Sinode, bisa menjalankan tugas sebagai sinode. Kira program-program yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dalam masa-masa saat ini. Kita berdoa secara khusus untuk kebutuhan kantor sekretariat yang permanen, yang saat ini dalam pergumulan. Kira rindu sekali ada kantor sekretariat di sinode kita. Ya, itu pokok doa. Lalu kedua, kita berdoa secara khusus untuk para gembala, para pendeta umum yang melayani di lingkungan GMI, seluruh korwila yang ada. Kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan ini pakai lebih heran lagi, serius untuk gembala dalam kerjasama mereka dengan jemaat. Lalu kita berdoa juga untuk gereja GMI yang sedang mengalami bencana. Yang kita tahu beberapa waktu ini, saya khusus untuk di Sintang, Kalimantan Barat, ada beberapa gereja-gereja kita yang saat ini mereka menghadapi musibah. Mereka tidak bisa beribadah karena keadaan di sana dalam keadaan banjir. Ya, kita berdoa secara khusus sampai saat ini minggu keempat banjir tidak juga surut di Sintang, supaya tidak tawar hati jemaat kita hadir bersama. Ya, kita berdoa untuk sinode kita, tapi sebelumnya kita naikkan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari, sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa jidaku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Mari kita satu dalam doa untuk pokok doa sinode. Bapak, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk sinode kami, secara khusus untuk hamba-Mu, Ketua Umum Pak Haji S.S. Palandi, Ketua Sekum, Pak Jeffrey Kansil, dan seluruh jajaran para majelis sinode. Tuhan, pakai mereka lebih heran lagi. Pakai mereka Tuhan untuk melaksanakan, menjalankan program-program pelayanan di justru di GMI. Kami berdoa Tuhan secara khusus beri mereka kesehatan ekstra, kemampuan ekstra untuk menjalankan seluruh tugas-tugas yang diamanatkan jemaat GMI kepada mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kebutuhan kantor sinode, kantor sekretariat gereja sinode yang permanen. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan siapkan kantor sekretariat sinode yang ada. Kiranya Tuhan siapkan juga untuk seluruh panitia yang dibentuk untuk bisa menjangkau para donatur, para sponsor untuk bisa mendapatkan kantor sekretariat sinode kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para gembala, para pendeta gembala, para pendeta umum, dan para vikaris, dan hamba-hamba Tuhan di lingkungan GMI, di seluruh korwila-korwila yang ada. Kami berdoa Tuhan, kira Tuhan pakai mereka lebih lagi, secara khusus untuk para gembala, di mana mereka ditempatkan di tiap-tiap jemaat di seluruh Indonesia ini. Tuhan, pakai para gembala ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dalam memimpin jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, para gereja-gereja yang ada GMI yang sedang mengalami bencana alam, khususnya banjir yang terutama di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Kami berdoa Tuhan seharusnya untuk gedung-gedung gereja yang saat ini yang sedang mengalami banjir, mereka harus bergumul karena tidak bisa beribadah secara tatap muka di berdoa senantiasa kiranya Tuhan beri kemampuan mereka tidak sabar hati dalam menjalani ibadah mereka di tengah-tengah bencana saat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh sinode kami, seluruh GMI yang ada di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama kembali lagi. Kita beralih ke pokok doa bangsa dan negara. Kaum wanita, tolong doakan Presiden dan Joko Widodo dan juga Wapres Maruf Amin, supaya Tuhan pakai kedua hamba ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan amanat rakyat Indonesia. Lalu pokok doa berikutnya, doakan para pimpinan Polri, TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri, khususnya daerah-daerah yang sedang rawan konflik di Papua maupun di Poso. Jadi kaum wanita, tolong doakan Presiden dan para pimpinan Polri dan TNI. Lalu kaum pria, Bapak, kita berdoa secara khusus untuk para menteri dan lembaga-lembaga negara, khususnya dalam bidang ekonomi, supaya kiranya dalam masa pandemi ini bisa memulihkan kembali perekonomian bangsa negara kita. Lalu pokok doa kedua, untuk gereja-gereja dan juga badan-badan misi yang ada di Indonesia, baik Tuhan pakai gereja-gereja dan badan-badan misi menjangkau jiwa-jiwa baru untuk mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, mari kita berdoa bahwa sebelumnya kita naikkan pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya, kita masuk dalam pokok doa bahasa negara. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para menteri dan lembaga-lembaga negara, secara khusus mereka dalam bidang ekonomi. Kiranya Tuhan pakai para menteri ini dalam membuat kebijaksanaan, membuat keputusan, bisa memulihkan kembali ekonomi negara kami Tuhan dalam masa pandemi saat ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan, kiranya setiap keputusan yang ada, setiap kebijaksanaan yang ada, kiranya bisa mendukung kepentingan rakyat dalam bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan, dalam masa-masa pandemi saat ini, begitu sangat ada pertumbuhan ekonomi, bisa memulihkan kembali. Kiranya bangsa ini bisa melihat akan penyertaan Tuhan di dalam bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus juga untuk gereja-gereja dan bangsa, badan-badan misi yang bisa menjangkau jiwa-jiwa baru di negeri ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pakai para gereja-gereja yang ada Tuhan. Kira-kira misi-misi yang ada bisa mengenal Yesus, menjangkau jiwa-jiwa baru untuk bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tuhan sertai para misionaris, para donatur, para sponsor untuk mendukung pelayanan-Mu, secara kasus mereka yang berbeban dalam menjangkau jiwa-jiwa di Indonesia saat ini. Kiranya negeri ini Tuhan, sebagai bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama Tuhan dipermuliakan, yang sesuai lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan bangsa negara kami, biar Engkau menjangkau setiap wilayah yang ada saat ini. Bencana alam yang sedang kali yang dialami negara kami. Kiranya Tuhan, mereka tidak tawar hati melalui musibah, bencana alam yang terjadi saat ini di negara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh bangsa negara kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ini pokok-pokok doa kita sudah selesai. Saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Oke. Persembahan. Ya, persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan.
ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segenap usahamu. Ya, kita akan menutupi ibadah kita. Nanti kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti akan ditutup oleh Ibu Sambalau, Tante akan tutup kita dalam. Sebelumnya kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur sekali lagi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesusku bertanugerah yang kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Saya serahkan untuk Tante. Ya, mari Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dengan kepala tertunduk dan hati kita tetap terangkat kepada Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini, baik itu melalui pujian dan teristimewa firman Tuhan, dan doa-doa yang kita sudah berikan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan itu semuanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di tengah-tengah kesibukan dan rasa lelah kami ya Bapa, Engkau ganti dengan semangat yang baru, kekuatan yang ekstra, sehingga kami boleh berkumpul lagi ya Tuhan pada malam hari ini, baik yang ada di sekretariat maupun yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami semua sudah boleh melakukan akan malam doa kami pada malam hari ini. Ini semua karena pernyataan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami, sehingga kami ya Tuhan dengan kekuatan yang ada, kami boleh duduk ya Tuhan Yesus bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara khusus, dan kami juga sudah memberikan pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan, dengan segala segenap hati kami, dengan hati yang tulus yang sudah boleh kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan sungguh akan memperhitungkan itu semuanya ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa setiap pokok-pokok doa yang kami berikan kepadamu ya Bapa, Engkau tidak bosan-bosan dan cuma mendengarkan itu ya Bapa, karena itulah yang akan kami buat kepadamu ya Tuhan, dan itulah juga yang kami lakukan dalam kehidupan kami, bahwa rasa syukur dan terima kasih kami kembalikan hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih juga Tuhan untuk malam hari ini, kalau saudari Rina juga boleh ada bersama dengan kami ya Bapa, tiba tadi pagi dari Panjang ya Tuhan, Lampung ya Tuhan Yesus, dan kami boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini, dan dia akan kembali lagi ke Panjang Lampung sana Tuhan pada hari Sabtu bersama dengan Ibu. Tuhan, Engkau juga menyertai dia sebagaimana Engkau menyertai dia datang ke Jakarta. Kami percaya di saat dia pulang kembali ke sana Tuhan, bertemu dengan ayah, suami dan anak-anak, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih ya Bapa, kalau kami sudah boleh memberikan persembahan kami pada malam hari ini ya Tuhan, dan Engkau akan menerimanya itu semua yang akan dipakai Tuhan dan dikelola oleh bendahara kami dengan baik ya Tuhan Yesus, untuk
pemakaian di dalam setiap pelayanan yang ada. Berkati Parulian juga yang sudah melakukan WL pada malam hari ini. Berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Bun Conde bersama dengan Mary dalam keluarga mereka dengan segala usaha yang ada. Memberkati juga Vince Tuhan, memberkati juga Ana, memberkati juga Opa ya Bapa dalam kehidupan yang ada. Memberkati juga Magdalena ya Tuhan Yesus di dalam segala kehidupan dan kegiatan yang ada. Berkati semua jemaat sekalipun kita tidak bersama-sama pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Elisa ataupun dengan Devik ya Tuhan, dengan kesehatan yang terganggu ya Bapa. Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau jamah tubuh yang sakit, Engkau tahu organ-organ tubuh mana yang sakit ya Tuhan, Engkau jamah untuk kedua kekasih kami ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Rencana berangkat dalam minggu ini ya Tuhan ke Makassar juga Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan rasa syukur kami ya Tuhan, yang kami berikan hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Benar Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk teman-teman